Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'd. Terkhusus kepada anak-anak didik kami yang tahun ini menyelesaikan jenjang pendidikannya di SD Al-Falah, ada beberapa hal yang ingin Ustadz nasihatkan kepada anak-anak sekalian. Karena mungkin kalian memiliki cita-cita dan visi misi yang berbeda-beda, maka coba dengarkan kisah ini. Semoga kisah ini bisa memotivasi kita semua bahwa di zaman Rasulullah SAW ada para sahabat yang hebat. Beberapa sahabat diantaranya mereka berkumpul di dekat Ka'bah, kemudian mereka bercerita sesama mereka apa kira-kira keinginan mereka atau apa kira-kira cita-cita mereka di masa yang akan datang. Di antara sahabat yang hadir saat itu adalah Abdullah bin Zubair, kemudian Mus'ab bin Zubair, Urwah bin Zubair, dan Abdul Malik bin Marwan. Maka mereka masing-masing mengutarakan keinginan mereka, masing-masing mengutarakan visi dan misi hidup mereka. Maka diawalilah oleh Abdullah bin Zubair. Saat itu Abdullah bin Zubair ingin beliau menguasai Hijaz, yaitu Mekah dan Madinah, ingin menjadi seorang pemimpin yang memimpin kota Mekah dan Madinah. Lalu cita-cita itu akhirnya didengar oleh sahabat yang lain. Maka saat itu Mus'ab bin Zubair berkomentar, kalau saya ingin menjadi penguasa di Irak. Kemudian disusul lagi oleh Abdul Malik bin Marwan. Ternyata Abdul Malik bin Marwan, beliau memiliki cita-cita yang lebih tinggi, yaitu ingin menjadi khalifah Islam setelah Muawiyah. Masya Allah. Dan ketika itu Urwah bin Zubair hanya diam. Beliau ditanya oleh tiga sahabat yang lainnya, wahai Urwah, kenapa engkau diam? Apa cita-citamu? Kata Urwah, saya ingin menjadi seorang ahli ilmu, orang yang dalam menguasai ilmu, kemudian orang-orang belajar ilmu kepadaku. Maka ternyata ikhwani fillah arsadukumullah, hari berganti hari, pekan berganti pekan, kemudian bulan berganti bulan, ternyata Allah Subhanahu wa taala mewujudkan keinginan mereka semuanya. Abdullah bin Zubair, ternyata beliau diizinkan Allah Subhanahu wa taala menguasai kota Hijaz, yaitu Mekah dan Madinah. Kemudian Mus'ab bin Zubair diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang penguasa di Irak. Dan Abdul Malik bin Marwan, beliau juga menjadi seorang khalifah Islam di masanya. Dan Urwah bin Zubair, ternyata beliau menjadi seorang ahli ilmu, ahli tafsir, tempat di mana kaum muslimin bertanya dan tempat di mana kaum muslim menimba ilmu. Pelajarannya apa adik-adik sekalian? Bahwa apapun cita-cita kalian ada yang ingin menjadi polisi, kalian ada yang ingin menjadi dokter, kalian ada yang ingin menjadi seorang arsitek, apapun kalian, terserah kalian. Tetapi ingat, jadikan setiap cita-cita kalian adalah untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian menjadi dokter, jadilah dokter yang taat dan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian jadi guru, jadilah guru yang juga menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian menjadi arsitek, maka jadilah arsitek yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Apapun cita-cita kalian, jadikan cita-cita kalian itu adalah untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kalian dimudahkan Allah untuk menjadi dokter, dimudahkan Allah untuk menjadi seorang tentara, bahkan dimudahkan Allah bahkan untuk menjadi presiden sekalipun, tetapi ketika kalian gunakan semuanya itu tidak untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka nol di mata Allah, nol di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada masalah berbeda-beda dalam masalah cita-cita, tetapi sekali lagi jadikan cita-cita kalian adalah untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Untuk para orang tua, jangan ragu dan jangan sungkan-sungkan untuk meluruskan anaknya ketika mereka mulai bengkok. Kenapa demikian? Karena mereka adalah aset Bapak Ibu sekalian di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 46, Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairu amala. Al-malu wal banun, anak dan harta dan anak yang kita miliki adalah apa? Zinatul hayatid dunya, keindahan dunia. Kita semuanya senang ketika punya anak banyak, kita semuanya senang ketika punya harta banyak. Tetapi ingat, kata Allah Subhanahu wa taala,
wal baqiyatus sholihah, amal soleh. Apa amal soleh itu? Khairun inda rabbika, itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan dan sebagai tempat berharap. Maka anak memang perhiasan dunia, tetapi anak yang mampu menggandeng orang tuanya ke dalam surga adalah lebih baik dari semuanya. Harta juga ternyata sesuatu yang indah, tetapi juga harta yang mampu membawa pemiliknya menuju surga Allah Subhanahu wa taala, itulah yang terbaik. Maka jangan sungkan, jangan segan, dan jangan ragu untuk selalu meluruskan anaknya agar senantiasa berada di dalam rel yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mungkin tidak banyak nasihat yang Ustaz sampaikan, mudah-mudahan sedikit nasihat ini bisa membekas di hati anak-anak sekalian, di hati orang tua sekalian, agar Bapak Ibu sekalian, kita dan semua keluarga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.